Jujur aku sakit hati dengannya. Umur 30 udah nggak bisa kerja. Benar Ina, ngeri kali Konoha ini. Persyaratan untuk bekerja sangat tidak masuk akal. Sedangkan untuk jadi capret atau cawapret, itu persyaratan makin aneh. Ada yang fikun, ada juga yang nggak punya ijazah palsu, udah sakit-sakitan, nggak bisa bahasa Inggris, dia ngomong kemana-mana pakai teks, makin korup, makin terpilih. Tapi kalau untuk rakyat, untuk bekerja, persyaratannya itu astaga, ngeri kali. Benar-benar ngeri kali. Harus punya pengalaman, harus bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, harus cantik, harus ganteng, harus tinggi. Sangat-sangat tidak masuk akal, sangat diskriminatif. Sedangkan kalau mau jadi capret atau cawapret itu kan mewakili satu bangsa Konoha di luar negeri. Harusnya itu yang ketat. Jangan sakit-sakitan, jangan nyatua bangke, jangan fikun-fikun, jangan juga nggak bisa bahasa Inggris, bisanya a-a-u-a-u, yang itu, yang seperti ada di Ragunan, seperti ada di Taman Safari, a-a-u-a-u, dan baca juga pakai teks. Itu malu kali. Tapi bagi kami ini, rakyat biasa, banyak kali tuntutan. Sangat-sangat tidak adil, sangat diskriminatif. Terus juga pula ya, bagaimana pula sekarang kita ini harus belajar tinggi-tinggi. S1, S2, S3. Ya keburu tua. Pas umur 30 tahun sudah punya S3, doktor. Kita nggak bisa masuk ke tempat pekerjaan manapun karena udah keburu tua. Tapi kalau kita terlalu muda nggak punya ijazah, mana ijazahmu? Jadi memang aneh kali. Kecuali kita ini udah S3 dan punya keluarga kaya, kita buka klinik, buka praktek, buka toko, buka perusahaan. Itu pun kalau keluarga kami itu kaya. Kalau enggak, S3 gigit jari. Saya juga kenal banyak sekali orang-orang sampai sekolah kuliah di Amerika, di Inggris, sampai S2. Mereka pulang ke sini dengan MBA, emprat-prat, apalah itu semua tergelar. Akhirnya mereka jual bakmi. Jual bakmi itu di kota, di Harmoni. Karena susah kerja. Karena dikatakan dia tuh punya gelar Amerika, Inggris. Jadi susah digaji karena ketinggian ilmunya. Ngeri kali. Akhirnya mereka jual pecel lele, jual somai, bakpao, atau martabak di Pecenongan. Ngeri kali pokoknya di sini. Makanya nanti kalau ada juga itu pilprat, caprat, selalu janji-janji gombal. Nanti akan ada 10 juta lapangan pekerjaan. Habis itu kami nggak bisa bekerja karena syaratnya setinggi langit, setinggi bulan. Habis itu rakyat nggak bisa bekerja karena syaratnya harus begono. Makanya di DPR MPR itu undang-undang harus diubah. Banyak kali persyaratannya. Kenapa? Karena perusahaan ikutin juga persyaratan dari legislatif, dari DPR MPR itu bikin undang-undang aneh-aneh. Akhirnya kita semua bengong di rumah. Ibu-ibu yang udah brojol, udah punya anak, gak bisa kerja. Karena udah brojol, gak bisa. Yang duda gak bisa kerja karena duda. Yang janda gak bisa kerja karena janda. Ya terus aja begitu. Coba kalau di Eropa. Sekarang juga buncar waktu kerja di sana. Pertama kali bahasa Jerman belepotan. Pasti gak sempurna. Tetap aja diterima. Karena yang dilihat, yaitu kesetiaan, kemampuan. Kalau bahasa Jermannya itu yang nyusul pelan-pelan. Yang penting ngerti. Yang penting punya telinga, kuping, gak on banget. Kalau di sini negara sendiri, harus bahasa Indonesia lah, harus bahasa Inggris lah, harus cantik, harus tinggi lah, terus gaji kecil pula. Aneh kali, banyak kali persyaratan, dan kita juga gaji kecil. Mau gaji kecil, tapi hasilnya gede. Sangat-sangat tidak adil. Juga di sini kadang lihat agama pula. Agama kau apa? Apa urusan agama dengan kerja? Jadi diskriminatif. Ada kantor-kantor cari hanya agama tertentu. Apa itu? Katanya Pancasila. Pancasila. Di mana Pancasilanya? Kalau orang mau kerja aja banyak kali aturan-aturan. Makanya saya kecewa. Mau pilprat kek, mau caprat, mau cawaprat lah. Kalau nanti ada capret atau prat-prat itu benar-benar bukan hanya kasih janji gombal, lapangan pekerjaan. Ubahlah syarat. Itu yang penting. Yang tua dan muda layak bekerja.
Asal sehat, asal mampu, asal rajin, tanggung jawab, dan mau belajar. Kasih kesempatan ke orang, itu namanya bernegara. Bukan janji-janji, 10 juta lapangan pekerjaan syaratnya setinggi langit. Akhirnya kita pula disalahin. Ya, kalian nggak bersyarat, maka nggak bisa kerja. Syaratnya ini. Belum juga suku. Kau suku apa? Suku ini, suku itu. Memang restoran Padang, restoran Cina, restoran Jawa. Apa urusannya itu? Kalau kerja, kerja. Jangan pandang juga usia atau juga masalah agama, masalah aneh-aneh. Yang penting mau bekerja. Dan kasih percobaan setidaknya. 3 bulan, 6 bulan. Kalau memang nggak bagus, oke didepak, nggak apa-apa. Tapi kasih coba dulu. Belum dicoba, udah langsung milih-milih. Berdasarkan kertas. Itu cuman editan-editan, CP-CP editan. Pokoknya segalanya bisa. Pas kerja nggak bisa apa-apa. Makanya kasihlah juga kesempatan untuk coba probation. Itu bahasa Inggrisnya. Probation, percobaan. 3 bulan, 6 bulan. Kalau bagus lanjut, kalau enggak ya ganti. Itu fair. Jangan belum apa-apa lihat umur. Atau karena mukanya nggak sesuai. Ada di sini pula muka kota, muka kampung. Aneh kali. Muka kota, muka kampung. Kalau di Eropa, Amerika nggak lihat muka kota, muka kampung. Yang penting bisa kerja dan mau, dan rajin. Maka dikatakan Eropa itu rasis. Mana rasisnya Eropa? Buktinya Bunda Corla sama teman-teman di sana bisa kerja bertahun-tahun. Jadi mereka adil. Itu namanya negara maju. Pikirannya maju, terbuka. Bukan makin sempit. Kalau sempit itu celah dalam. Kesempitan karena kita kegemukan. Begitu, aku mewakili ini orang Konoha. Yang dikit-dikit minta loker, kerja ke saya. Aku bukan presiden. Aku bukan menteri. Jadi, harusnya ya, mau jadi capret, harusnya orang sehat, orang pintar, minimal 5 bahasa. Kayak saya, 5 bahasa asing. Bisa mewakili sana-sini. Ya, punya gelar. Bukannya yang AU-AU. Itu kan mewakili satu bangsa di luar negeri. Harus keren. Berwibawa. Otaknya cemerlang, nggak fikun, nggak pelupa. Tapi kalau di sini, aneh ya. Makin korup. Makin gak jelas, makin terpilih. Mentang-mentang populer. Jangan pilih karena hanya populer, tapi karena memang cerdas, pintar, dan punya wibawa, punya wawasan, punya pendidikan, semua itu lengkap. Ya, kalau cuma populer karena masuk septic tank, ya semua juga bisa. Makanya sekarang gara-gara orang nggak bisa kerja ini, semuanya jadi sakit jiwa ini di TikTok. Saling menghujat demi viral, ya, nari-nari, ya. Ngujat sini, ngujat sana, ngeflexing lah itu demi viral. Karena mereka tidak tahu bagaimana bekerja lagi, udah tua. Makanya ada nini-nini di sini, nantang-nantang lah, inilah, itulah. Ada nini-nini juga, namburu-namburu pacaran sama berondong, supaya viral. Karena dia pun butuh duit. Akhirnya dia diturunin martabatnya, harga dirinya. Dalam hati kecil dia malu juga. Tapi demi duit gimana? Akhirnya aneh-aneh di TikTok ini. Konoha. Semua demi duit. Makin aneh, makin viral, makin dapat duit dan endorse. Itulah. Saya sedih kali Buncor. Ngeri kali pokoknya. Pokoknya Buncor layak jadi presiden menurut saya. Karena action, gak cuma janji gombal. Dan kalau bisa buka yayasan itu semua itu. Di Jerman untuk para anak-anak Konoha. Ajak ke sana. Aku hanya bantu aja. Buka jalan. Kalau aku juga tinggal lagi di Italia satu saat saya pulang, saya bawa ini orang Konoha supaya kerja di sana. Doakan supaya aku kaya, supaya aku bisa pulang ke Italia. Nanti saya buka yayasan khusus orang Konoha. Doakan, jangan bully saya. Aku tujuannya baik demi Konoha, demi bangsa ini. Karena aku separuh Konoha. Ibu saya mau Jawa, wong keraton ngincet abdi dalem. Matur nuwun.